Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Tumpeng atau nasi kuning adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk pauknya. Dan berikut ini adalah cara menghias tumpeng yang super sederhana dan simpel, namun tetap menggiurkan bila dipandang mata. Tentunya lauk pauknya yang kontras membuat semakin berselera untuk menyantapnya. So, ikuti step by stepnya. Happy watching guys! Nobody gon' bring me down. So guys, langkah pertama pastinya kita udah siapkan tampah yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita alaskan dengan daun pisang yang udah kita lipat segitiga. Rapatkan dan perkuat dengan menggunakan staples. Dan setelah semuanya rapi, baru kita letakkan nasi yang udah kita cetak. Lanjutkan dengan mencetak nasi kuning selagi panas tentunya, kemudian kita letakkan di atas permukaan nasi putih. Cetak juga nasi kuning yang berukuran lebih kecil dari nasi yang pertama. Kemudian kita letakkan di atas permukaan nasi yang udah kita cetak padat. Langkah selanjutnya, kita bisa memastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras tentunya, kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. So, di sini udah ada sate ayam, karena sate ayamnya lebih banyak, jadi kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Tips agar sate ayamnya nampak cantik, kita bisa menyelipkan daun pisang yang udah kita potong seperti ini, kemudian kita bentuk menjadi sebuah pita. Biar nampak rapi, kita bisa menggunting daun pisang yang udah kita sematkan, kemudian kita bisa tata dengan berdekatan. Langkah selanjutnya kita bisa menaruh lauk pauk berikutnya, yaitu orek tempe kering yang udah dikeringkan tentunya, kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Jangan lupa rapikan kembali agar terlihat lebih nampak cantik. Untuk lauk yang selanjutnya, yaitu lauk yang paling utama adalah ingkung. Dan di sisiran tampah yang masih kosong, di sebelahnya sate, kita bisa masukkan atau kita letakkan sambal goreng kentang lengkap dengan hati sapi dan juga pete. Sebelum kita lanjutkan menata lauk pauk, kita bisa letakkan tempat wadah sambal untuk ingkung. Tentunya biasanya ingkung kan identik dengan tidak pedas. Jadi ada sebagian teman-teman yang suka makan pedas untuk colekan ya guys. Tahap berikutnya kita letakkan sayur mayur untuk urap-urapan. So di sini udah ada sayur tauge, kemudian ada sayur sawi. Jadi sawinya di sini agak ada tekstur pahitnya tapi gurih ya guys. Kita alupi. Cukup dengan berubah warna aja, jadi masih ada tekstur crunchy-nya agar mendapatkan rasa urap yang paling endul. Letakkan bumbu urap di tengah-tengahnya, kemudian kita pisah-pisahkan seperti ini. Ini gunanya bertujuan agar tidak mudah basi. Jadi saat menghidangkan jangan langsung dicampur dengan sayur mayur yang udah kita alupin. Sayur berikutnya ada patahan dari wortel seperti biasa, kita manfaatin untuk sayur mayur dan warnanya pun bisa makin kontras. Di sela-sela yang masih kosong kita bisa letakkan kembang turi atau bunga turi yang udah matang tentunya, kemudian kita rapikan kembali. Menyusul lauk selanjutnya, di sini udah ada mie goreng tentunya yang super duper pedas tapi menggugah selera. Kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong, di sebelahnya sambal goreng hati kentang.
Dan yang terakhir, untuk ruang yang masih kosong atau tempat yang masih kosong, kita bisa letakkan rendang sapi. Rendang sapi Padang tentunya sangat cocok bila dihidangkan dengan nasi kuning. Berikutnya, setelah nasi dan juga lauk pauk tertata rapi di atas tampah, kemudian kita bisa menghiasi dengan garnish bunga yang udah kita siapkan. Garnish bunga mawar kali ini terbuat dari buah bit. Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya atau cek di playlist bagian garnish dan tempat wadah sambal. Jangan lupa selipkan tusuk lidi sebagai penyangga dari garnish yang udah kita buat. Nah, ini dia. Setelah finishing, kita bisa letakkan sambal yang udah kita buat. Kemudian kita letakkan di tempat wadah yang udah kita siapkan. Wadah kali ini cukup simple, cuman dibentuk seperti ini, mangkuk, kemudian ada tutupnya. Untuk cara pembuatan sambal agar bisa bertahan lama, bisa juga dilihat di video sebelumnya ya guys. Next, jangan lupa rapikan kembali mahkota kerucut, tentunya tumpeng identik dengan kerucut penutup dari daun pisang. Agar nasi kuningnya nampak lebih cantik, kita bisa menambahkan garnish dari terong ungu. Bisa juga diganti dengan tomat cherry, cabai, ataupun ketimun, ataupun jenis sayuran yang bisa kalian dapatkan. Oh, tipsnya cukup simple. Untuk memperkuat tampilannya, kita menggunakan tusuk lidi agar bisa lebih kokoh saat menancapkan. Tips agar nasi tumpeng nampak menyatu, karena di sini kita nggak punya cetakan, kita bisa menggunakan ketimun atau garnish lainnya. Untuk menutupinya, kita bisa menggunakan ketimun yang udah kita iris tengah, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini, dan kita susun melingkar di pinggiran nasi kerucut yang udah kita cetak. Dan ini dia hasilnya guys, menata tumpeng yang super sederhana tapi sangat menggugah selera, tentunya ala Ulin Kura Ceria. Semoga tutorial di tumpeng ceria dapat bermanfaat buat kalian yang mau mengadakan acara baik milad ataupun tasyakuran di rumah. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam sehat kuliner dan tetap semangat. Wassalam.